Kisah cinta seorang pangeran yang menyamar jadi orang miskin. Episode 23. Waktu terus berlalu. Cerita semakin pilu. Ingin dekat tapi malu-malu. Saat menjauh hati tak mau. Begitulah yang dirasakan Yanti saat pulang ke rumah sore itu. Sama halnya dengan Fitria yang pulang bersama Firman. Yang dirasakan semakin gelisah. Sore itu, sepanjang perjalanan pulang, Firman sebagai seorang lelaki berusaha menghibur pacarnya Fitria yang terlihat murung dan tak bersemangat. Namun pada kenyataannya, usaha Firman terbantahkan dan tak berpengaruh. Dalam mobil itu, Firman berkata pada Fitria, "Sayang, aku lihat dirimu telah berubah. Dirimu tak nampak seperti dulu. Binar matamu tak berkilau lagi. Pandanganmu kosong dingin membeku. Aku hanya ingin melihat dirimu kembali seperti yang dulu." Lantas Fitria menanggapi percakapan itu, berkata dia pada Firman, "Duhai orang yang dekat denganku, secepat itukah engkau menuduh aku berubah? Selama ini aku selalu baik padamu. Aku selalu perhatian padamu, memikirkan kamu setiap saat, mencintaimu setiap waktu. Namun sedikit pun kamu tak pernah bertanya keadaanku. Bagaimana kesehatanku? Sudah makan atau belum? Bagaimana hari-hariku? Itu sudah tidak lagi kudapatkan darimu. Seolah-olah kamu melupakan aku. Lalu kamu menuduh aku berubah. Yang berubah itu kamu. Semakin hari semakin dingin. Sampai-sampai saat aku di dekatmu, aku bisa demam panas dingin." Firman pun terdiam. Fitria juga ikut membisu. Kedua-duanya tak saling ngomong sepanjang perjalanan pulang. Di lain tempat, Almer yang sudah tiba di kos-kosannya rehat sejenak, rebahkan badan yang lesuh, hilangkan capek yang keluh. Lalu terdengar HP-nya berdering. Titit-titit, 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 titit-titit. Yang menelpon adalah Nirmala. Telepon itu langsung diangkat. "Ya halo Mala." "Assalamualaikum Almer. Kamu udah pulang?" "Waalaikumsalam Mala. Iya aku sudah pulang. Barusan tiba di kos," jawab Almer. "Kamu jaga diri baik-baik di sana Almer," kata Nirmala. Suaranya terdengar seperti menangis gitu. "Jaga kesehatanmu Almer. Makanlah tepat waktu. Dan jangan lupa untuk sholat. Sesibuk apapun kamu, jangan pernah tinggalkan sholat." Sambil menangis, "Iya Mala, aku pasti menjaga kesehatan ini. Begitu juga dengan kamu. Untuk menjaga kesehatan juga. Jangan khawatirkan keadaan aku. Aku di sini akan kuat untukmu," jawab Almer. "Tapi kenapa kamu terdengar menangis?" "Tidak kok, aku tidak menangis. Aku hanya merasa bahagia. Bahagia mendapati seorang sahabat sepertimu." Lalu teleponnya terputus. Nirmala sengaja mematikan telepon itu. Dia tak kuasa menahan air mata kesedihan itu. Seperti akan pergi jauh meninggalkan Almer. Apa sebenarnya yang terjadi pada Nirmala? Kayak menyimpan rahasia gitu. Terasa di hati Almer bahwa Nirmala lagi bersedih. Di rumahnya Nirmala berkata saat telepon itu dimatikan, "Maafkan aku Almer. Aku tak ingin meninggalkanmu. Kedua orang tuaku telah menetapkan pertunanganku yang tak lama lagi terlaksana. Sungguh aku tidak menginginkan ini. Ingin rasanya aku lari dan pergi jauh bersamamu. Aku mencintaimu Almer. Rasa ini telah membelengguku dan tak mau ku lepas. Kuatkan dirimu sayang. Kalau kita berjodoh, semua yang terjadi padaku akan menjadi milikmu." Almer yang menyimpan tanda tanya memikirkan apa yang terjadi pada Nirmala. Dia bisa merasakan terjadi sesuatu pada Nirmala. Di tengah kekhawatiran itu, datang seseorang memberi salam. "Assalamualaikum Almer." Seruan itu terdengar dari depan teras rumah. Kembali orang itu memberi salam yang kedua kalinya. "Assalamualaikum Almer."
Lantas Almer membuka pintu rumahnya dan menjawab salam orang itu. Waalaikumsalam. Rupanya kamu toh Hafiza. Gimana kabar kamu nih? Aku baik-baik saja Almer. Beberapa hari ini aku tak melihatmu sholat berjamaah lagi di masjid, kata Hafiza. Sengaja aku mampir ke sini untuk melihat keadaanmu. Apakah kamu tidak merindukan bubur ayamku? Hafiza memancing Almer. Ingin bertanya apakah Almer tidak merindukannya. Namun yang ditanyakan tentang bubur ayam. Dia mencoba menyembunyikan perasaan rindunya pada Almer. Akan tetapi Almer tahu maksud hati gadis berjilbab putih ini. Almer mencoba menghibur Hafiza dengan kalimat yang begitu perhatian. Iya Fiza, aku rindu bubur ayammu. Dan itu sungguh terasa nikmat di lidahku. Kapan kamu menyuapi aku dengan bubur ayam kamu lagi? Hafiza menjawab. Ogahah. Nanti kalau aku menyuapin kamu, ada orang yang menangis lagi seperti waktu itu. Justru kamu yang harus menyuapi aku. Karena sudah pasti tak ada yang menangisi aku dan cemburu padamu saat kamu menyuapi aku. Sebab aku belum ada yang punya. Aduh wanita. Pintar sekali mengatur siasat. Seperti ingin memberitahukan pada Almer bahwa dia masih jomblo. Hahaha. Hahaha. Hahaha hik hik hik. Hik hik hik. Almer tertawa. Hafiza adalah wanita yang begitu cantik dan soleha. Dia menyukai Almer seperti apa adanya. Kemudian Hafiza berkata lagi. Jangan kamu GR gitu dong Almef. Kedatangan aku ke sini bukan untuk meminta kamu disuapin atau menemani aku makan. Tapi ayahku menyuruh aku ke sini untuk mengundang sekaligus meminta kamu mengisi ceramah di masjid habis sholat Isya dan doa bersama untuk kampung kita. Padahal dalam hati memang benar dia ingin berjumpa dengan Almer, jalan serta makan berdua. Hanya saja malu untuk menyatakan itu. Terdengar suara azan maghrib. Mereka berdua pun beranjak sama-sama ke masjid. Sehabis sholat Almer berdoa bermunajat pada Allah. Ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Sayangi dan jaga mereka ya Allah. Jauh di sini aku terpisah. Mencari jati diri lewat derita. Mengarungi hidup penuh kisah. Padamu Rabbi aku meminta, maafkan aku yang penuh dosa. Ya Allah sayangilah sahabatku Nirmala yang baik ini. Hiasilah wajahnya dengan kecantikan. Perindah fisiknya dengan kesehatan. Bimbinglah dia dengan rahmatmu. Naungi dia dengan berkahmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nirmala yang di sana terus bersedih. Tak ingin dia jauh dari Almer. Almer pun demikian. Singkat cerita, tibalah mereka di acara itu. Almer harus membawakan ceramah tentang pemuda dan pemudi Islami, agar tidak terjebak ke lembah maksiat. Waktu yang dinanti pun tiba. Berdirilah Almer sebagai penceramah di hadapan para pemuda dan pemudi kampung itu. Yang wanita terobsesi dengan wajah gantengnya, yang tua terperangah dengan ceramahnya, dan yang lelaki merasa bertambah saingan. Begitu halnya dengan Hafiza. Dia begitu terkesima pada Almer dan apa yang Almer katakan. Beberapa kalimat dikutip oleh Hafiza. Kita ini hanya seperti selembar kertas putih yang kosong. Di atas kertas putih itu, Allah menulisnya dengan tulisan takdir. Dengan tinta putih yang hampir tak terlihat. Di sanalah kita berjuang untuk menulis takdir kita dengan tinta yang hitam. Agar terlihat jelas dan tidak tertukar dengan tinta yang warnanya merah. Mendengar ini Hafiza semakin menyukai Almer. Seusai acara, Almer diberi amplop sebagai sedekah saat mengisi ceramah tadi. Di malam itu, bulan purnama bersinar menyinari bumi yang gelap. Bintang-bintang menghiasi langit dengan cahayanya yang menembus. Angin malam berhembus mendinginkan suasana. Fitria yang terbaring gelisah, tak bisa tidur dengan hati yang gundah. Terbayang akan Almer siang tadi. Jari jemari saling bersilangan. Satu sama lain bersentuhan melahirkan kehangatan. Orang yang pernah dia tampar, yang pernah dia hina, diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Hai kamu gelandangan miskin,
Hai kamu tidak tahu diuntung. Dasar orang miskin. Macam-macam kata-kata itu diucapkan. Namun di malam itu semua kembali teringat. Orang yang paling dia benci. Kini membuatnya tak bisa tidur. Kata-kata Almer telah menjadi virus di pikirannya. Fitria sangat-sangat gelisah. Berbaring ke kiri yang dilihat wajah Almer. Berbaring ke kanan yang dilihat senyuman Almer. Sampai-sampai Fitria tersenyum sendiri seperti orang gila. Bahkan dia teringat kata-kata ketika dia memarahi Almer. Pecat aja dia ayah. Dia ini sudah gila. Senyum-senyum kasih tunjuk giginya di situ. Kok malah Fitria yang senyum-senyum sendiri saat ini? Lalu dia pun ngomong. Ya Allah, tanggal 20 Februari aku ulang tahun yang ke-24. Adakah aku mendapati kado dari Almer? Begitu juga dengan Yanti. Perasaan tak mengenakan. Mengganggu tidurnya di malam itu. Gelisah memikirkan akan Almer. Hingga menaruh cemburu pada Nirmala. Yanti masih bertanya-tanya. Siapa sih wanita itu? Apa hubungannya dengan Almer? Dia terlihat mesra. Apakah dia kekasihnya? Pikiran Yanti sudah bercabang kemana-mana. Hingga dia berkata, kenapa Almer harus jadi cleaning service? Mana bisa aku menjalani hubungan dengan dia? Aku kan staf HRD. Yanti terlalu gengsi. Dan tak mau menerima Almer apa adanya. Namun dia berkata lagi. Mungkin aku suka sama Almer. Aku merasakan kehangatan yang aku lihat siang tadi. Diambillah HP-nya untuk menelpon. Digeser sana-sini. Atas ke bawah. Bawah ke atas pada kontaknya. Nomor Almer tidak ditemukan. Dilupa menyimpan nomor HP Almer saat interview dulu. Yanti makin gelisah. Fitria makin tak tenang. Kedua wanita ini seperti terhipnotis oleh cinta yang buta. Di sisi lain Nirmala yang terus menangis di kamarnya. Mengingat perjodohannya bersama Farhan semakin dekat. Ingin rasanya lari meninggalkan rumahnya. Agar bisa menikah dengan orang dicintai. Akankah Nirmala meninggalkan Farhan? Ataukah Almer yang dia tinggalkan? Bagaimana dengan Fitria? Yang akan berultah di tanggal 20 Februari. Mungkinkah dia mendapati kado dari Almer? Sementara Yanti dan Hafiza. Pemirsa, akan Yanti dan Hafiza terus menyembunyikan rasa sukanya pada Almer? Atau masih tetap gengsi? Bersambung. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Dan mohon maaf HP admin